Jualan arak sampai kebeli HP, alhamdulillah. Di tangan saya ini arak Bali teman-teman. Dan kenapa saya bisa pegang dan punya arak Bali ini? Jangan di skip, tonton sampai selesai. Jadi tadi malam ada seorang pemuda yang mau konsultasi. Kebetulan si pemuda ini profesinya penjual arak Bali. Karena dia bawa sampelnya, saya pinta dong. Saya lihat dan saya nanya, kamu udah dapet apa setelah menjual arak Bali? Kata dia, alhamdulillah Kang, dengan jual arak Bali saya udah dapet HP. Kita semua ketawa. Nah, tadinya saya nggak mau minta arak ini. Karena ya, buat apa ya? Selain dari haram, dan ini nggak boleh dikonsumsi teman-teman. Ini haram hukumnya, khusus buat yang muslim khususnya ya. Nggak boleh dikonsumsi sama sekali. Begitu dia mau pulang, tiba-tiba saya teringat dengan satu kisah yang luar biasa. Nah, cerita inilah yang bikin saya minta arak itu. Sini araknya buat gue simpen. Simpen lah di sini. Apa sih ceritanya? Jadi gini. Suatu hari di zaman Turki Utsmani, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Namanya Sultan Murad ke-6. Dia bijaksana, soleh dan alim. Sultan Islam yang luar biasa. Di zamannya pula ada seorang laki-laki parubaya yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendosa hebat. Jadi setiap sore dia beli arak, pulang ke rumah, setiap malam dia pelacuran, datang ke tempat pelacuran gitu, open BO lah ya gitu kan, pulang lagi. Sampai masyarakat menilai dia ini seorang penjahat, dia nggak pantas untuk mendapatkan satupun kebaikan, karena setiap hari dia melakukan hal demikian. Sore beli arak, malam datang ke tempat pelacuran. Satu hari dia ini meninggal, si laki-laki parubaya meninggal dunia. Begitu meninggal, tidak ada satupun masyarakat yang mau mengkuburkan atau mensolati atau mengurus jenazahnya. Tiba-tiba suatu malam, pada malam yang sama, jadi meninggalnya sore, malamnya si Raja Murad ini di istananya, dia gundah. Dia bilang sama pengawalnya, ayo anterin gue yuk, kita belusukan ke kampung-kampung. Ketika belusukan, dia melihat ada mayat yang tergeletak di jalan dan tidak diurus. Ditanya dong ke masyarakat, ini mayat siapa? Kata masyarakat, itu adalah mayat seorang pendosa jindik yang gak pernah ibadah. Dia melakukan kesalahan, keburukan dan lain-lain. Padahal orang ini menyembunyikan kebaikannya. Akhirnya kata Sultan Murad ini, meskipun dia seorang pendosa hebat, setidaknya dia umat Rasulullah yang harus kita hargai dan kita muliakan. Dibawa nih sama si Sultan ke rumahnya si laki-laki itu. Setelah tahu istrinya bahwa si suaminya meninggal, istrinya nangis total pokoknya. Nah, Sultan Murad ini iseng nanya dong ke istrinya, kenapa sih suami kamu kok nggak ada yang mau nyolatin, nggak ada yang mau ngurus jenazahnya? Katanya dia pendosa, pemabuk, pezina. Si istrinya bilang, sebenarnya setiap sore dia beli arak. Nih, dia beli arak, kemudian dia pulang, araknya dibuang ke toilet. Dengan harapan pada malam itu dia mengurangi dampak orang yang mabuk. Yang harusnya orang itu mabuk minum arak yang dia beli, mungkin ngebunuh orang. Dengan dia beli, jadi berkuranglah maksiat pada malam itu. Nah, setiap malam dia datang ke tempat pelacuran open BO, masuk ke kamarnya si cewek nih yang jual dirinya, dibayar. Berapa satu malam? 500 misalnya. Nih, dibayar 500. Tutup pintu sampai pagi, jangan biarkan satupun laki-laki masuk karena lu udah gue beli. Artinya waktu satu malam itu udah dia beli, dan gak boleh ada satupun laki-laki yang make itu cewek. Nah, setelah itu dia pulang. Pandangan masyarakat yang nggak tahu kan menganggapnya ini pendosa. Memang dia ibadahnya sembunyi-sembunyi, seorang wali. Dan ketika istrinya menceritakan itu, istrinya juga bilang, suami saya sebelum meninggal, dia sempat bilang, kita pakai bahasa kita ya, Neng, jangan khawatir. Nanti kalau abang meninggal, yang nyolatin abang sultan, pemimpin Islam dan ulama dan wali seturki. Akhirnya Sultan Murad mendengar itu langsung nangis. Demi Allah, saya Sultan Murad ke-6. Dan besok pagi kita sholati jenazahnya dengan para wali, para ulama di Turki itu dikumpulkan untuk mensolati jenazahnya tersebut. Nah, akhirnya saya bilang dalam hati, wah ini araknya gue ambil. Mau gue buang, cuman belum sempat dibuangnya teman-teman. Kita masih ngeliat-liatin penelitian. Dengan harapan saya pinta arak ini mengurangi orang yang harusnya tadi malam mabuk jadi nggak mabuk, dengan araknya kita ambil. Ada banyak jalan menuju Tuhan. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari yang lainnya sampai menjustifikasi bahwa orang tidak berhak untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Kita nggak tahu taufik, fadl, hidayah Allah datangnya dari mana. Itulah sebab kenapa saya nggak fanatik. Apapun agamanya, apapun profesinya, seburuk apapun masa lalunya, dia adalah umat Nabi Muhammad SAW.